Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 3 level eksis. Level paling rendah itu eksis di level estetik. Eksis di level estetik itu nyari seneng materi, memuaskan hasrat. Pingin makan, pingin minum, pingin istri cantik, pingin kerjaan mapan, pingin itu level estetik. Pingin rumah bagus, pingin mobil paling update, pingin HP terbaru dan seterusnya. Hasrat-hasrat duniawi untuk hari ini, zaman now. Ya, sifatnya limited, terbatas. Ini kayak teorinya Surya Mentaram itu kan. Seneng yang duniawi, material itu terbatas. Enaknya minuman itu di gelas paling awal. Gelas kedua sudah tidak terlalu enak lagi. Gelas ketiga lebih tidak enak lagi. Gelas keempat kamu bisa muntah. Jadi untuk sekarang dan terbatas. Biasanya tidak mikir jauh. Haus ya minum gitu aja kan. Lapar ya makan gitu aja. Jadi melakukannya untuk memenuhi hasrat. Penyakitnya bosan, kecewa, putus asa. Hasrat estetik, hasrat duniawi itu biasanya membuahkan lama-lama buahnya 3. Bosan, kecewa, dan putus asa. Kalau dinikmati terus, dilakukan terus, hasilnya bosan. Kalau berhasil, diulang lagi, berhasil, diulang lagi, lama-lama bosan. Kalau tidak berhasil, kecewa. Kalau kecewa terus-terusan, hasilnya putus asa. Jadi hasrat yang level estetik ini, kalau tidak bosan, ya kecewa, ya putus asa pada akhirnya. Tapi harus dipenuhi, karena ini kebutuhan dasar. Ya paling tidak kita butuh ini meskipun tidak untuk jangka panjang, hanya untuk level sekarang. Oke. Biasanya kalau orang, contohnya kalau di Kierkegaard dia menyatakan Don Juan, orang yang senang-senang dengan banyak perempuan. Jangan salah, meskipun kayak Don Juan gitu, dia akan ketemu dengan dia ganteng, kaya. Akhirnya perempuan siapapun yang didekati pasti mau. Ya kebalikannya kalian lah, gampang-gampangannya ngono. Nah itu kalau Don Juan dia akan mengalami kebosanan. Kalau kalian dia mengalaminya kebalikannya, kekecewaan. Dia diterima terus, siapapun mau, lama-lama mesti bosan. Kalau kalian ditolak terus ya gelo, mesti kecewa. Asal jangan sampai putus asa. Lama-lama orang yang tidak naik kelas hanya ada di sini, dia akan ingin lebih lagi, ingin naik kelas. Apa iya sih cuma hanya untuk ini hidupku? Pasti begitu. Orang yang kaya itu kadang-kadang aneh-aneh karena ada kebosanan-kebosanan. Banyak loh artis-artis itu yang kayak di Korea itu sudah sukses, ganteng, banyak yang suka, dielu-elukan, malah bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mau naik kelas, tidak tahu jalannya. Semua kesenangan estetik sudah dinikmati. Terus ngapain? Tidak tahu. Kayak kalian sudah kaya, sudah ganteng, mau perempuan yang manapun mau, sukses karirnya, itu kan. Terus ngapain lagi? Itu kalau tidak ada jalan untuk menemukan ngapain lagi ini, kalian bisa putus asa loh dalam hidup. Dilanda kebosanan luar biasa, bisa stres. Makanya jangan heran banyak orang yang, lu ini kaya loh kok bisa stres ya. Orang ini mapan, keluarganya luar biasa kayanya, tapi bisa stres. Kenapa? Ada kebosanan-kebosanan.
Maka harus naik level. Ada level eksistensi lebih tinggi, level etik. Ada yang lebih membahagiakan. Apa yang lebih membahagiakan? Akhlak. Hidup penuh komitmen dan hidup secara bertanggung jawab. Yang menjalani kehidupan akhlak. Tokohnya contohnya Sokrates. Mengorbankan kesenangan hasrat yang estetik tadi demi kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Ini bahagianya lebih tinggi. Kalian kaya, hidupmu cukup untuk segalanya, itu seneng. Lebih seneng lagi kalau kalian bisa membuat orang kaya atau membuat orang cukup. Membuat orang kaya itu levelnya akhlak. Kalian nyaman, itu hasrat. Tapi kalian bisa naik kelas dengan membuat nyaman orang lain. Ini hidup di level etis. Kalian gembira, itu level estetik, akhlak. Tapi kalian bisa naik kelas satu step lagi dengan menggembirakan orang lain. Itu level etik. Jadi eksis di level estetik itu kayak yang kalian lakukan selama ini di Facebook, di WA, di Instagram. Banyak yang suka, banyak yang muji. Makan siangnya menunya luar biasa di foto, terus semuanya nge-like kan. Itu kan berarti kalian hidupmu cukup lah secara estetik. Tapi kalau kalian mau, bukan cuma makan siangmu yang kamu foto, tapi membantu orang lain untuk bisa juga makan siang selevel kamu. Nah itu etik, ya neraktir kancane lah. Jadi kalau ada yang bosen di level estetik, makan siang sendiri, naik ke level etik, traktirlah yang lain. Nah, itu levelnya etik, membantu orang lain, menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Ya istilahnya pahlawan tragis. Contohnya Sokrates. Jadi Sokrates itu kan hidupnya mencerdaskan orang, membahagiakan orang, meskipun dia berakhir tragis. Tapi ini hidup yang dianggap lebih berharga. Nilainya lebih tinggi daripada yang tadi level pertama. Hanya sekedar kaya, ini membuat orang kaya. Hanya sekedar senang, ini membuat orang senang. Itu bagi Kierkegaard level hidup yang lebih tinggi. Cuma jangan salah, di level etik juga ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kita manusia tidak menguasai hidup kita sendiri. Jadi kita mungkin ingin bantu orang, menggembirakan orang, tapi ternyata orangnya tidak gembira-gembira. Sumpah kita sudah nyari dagelan macam-macam, dia tidak ketawa-ketawa. Itu kan sumpah. Ternyata kita tidak menguasai diri kita sendiri, tidak menguasai niat kita sendiri. Mau kita bantu orang lain, tapi yang dibantu kok kelihatannya cuek, tidak terima kasih sama sekali. Atau dia kok jadinya tidak terbantu, ini tetap aja miskin. Padahal sudah keluar banyak. Saya ada teman yang kaya, suka membantu orang. Orang-orang di desanya dibeliin sapi, dimodali untuk usaha apa, gagal terus semua. Jadi tidak ada yang sukses. Tapi dia tidak putus asa, ingin bantu terus. Itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan-kekecewaannya meskipun eksis di level etik. Ada kegagalan-kegagalannya apa? Ternyata kita tidak menguasai hidup kita sendiri 100%. Maka harus naik kelas. Naik kelasnya di mana? Naikkan ke level eksistensi yang paling tinggi, yaitu level religius.
Makanya eksistensialismenya disebut eksistensialisme religius. Jadi cara paling gampang untuk menanggulangi kekecewaan etis tadi adalah sandarkan semuanya pada Tuhan. Jadi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa agamanya ini level ikhlas. Kamu gembirakanlah orang lain, bantulah orang lain, tapi tidak usah pakai pamrih-pamrih etis tadi. Biar orang lain gembira, biar orang lain tidak usah. Lakukan itu semua dalam koridor ketuhanan. Jadi ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan yang menguasai segalanya, ingin dekat dengan Allah. Dengan target ini kamu tidak mungkin kecewa. Di level religius ini kamu pasti ketemu targetnya. Karena Allah tidak akan bohong. Jadi ini ajarannya sangat islami meskipun tidak ada ayatnya. Jadi tidak ada potongan ayat yang nyelani. Tapi ini kan sebenarnya teori ikhlas. Tidak usah dipamrihi macam-macam. Kenapa kamu bantu orang lain? Untuk lebih dekat sama Allah. Untuk berada dalam ranah ilahiyah, ranah ketuhanan. Nah, ini eksistensialisme religius. Jadi manusia tapi mengafiliasikan diri dengan Tuhan. Kalau tadi orang terjebak oleh kerumunan, lepaskan dirimu dari kerumunan, bergabung dengan ranah ilahiyah. Akrablah satu-satunya identitasmu sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Nah, itu berarti kamu ada di level religius sekarang. Hubungannya sama Allah, hubungannya sama Tuhan. Jadi level tadi kan jangan terjebak oleh kerumunan. Eksislah jadi dirimu. Cuma eksis ini ada 3 levelnya. Level estetik, level etik, level religius. Itu nyawa teorinya Soren Kierkegaard.